Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat lalui hari ini dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami, berikan kami pengertian supaya kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita melalui berbagai peristiwa. Kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita melakukan perjalanan, melewati bulan demi bulan, dan tahun demi tahun dengan berbagai pengalaman yang berbeda-beda. Dalam semua pengalaman, peristiwa dan waktu yang kita lalui itu, sadar atau tidak sadar, ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kita. Pribadi yang mulia, yang tidak kelihatan itu, ada bersama-sama dengan kita setiap saat dan memberikan perlindungan di sepanjang perjalanan. Dalam pasal 43 dari kitab Nabi Yesaya ini, ada janji Tuhan mengenai pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Namun pasal ini juga mengandung nubuatan mengenai penebusan di dalam Kristus. Dan khusus dalam ayat yang kedua ini, kita membaca janji perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan umat-Nya. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa Tuhan mengizinkan kita melalui air, sungai-sungai dan juga api. Hal ini berbicara mengenai hal-hal yang sulit, tantangan atau masalah dalam kehidupan kita, tapi tetap dalam semuanya itu ada penyertaan Tuhan. Pada prinsipnya saudara, tidak masalah apakah hidup kita mengalami kesukaran dan badai. Yang jadi masalah adalah apakah penyertaan Tuhan ada di dalam semuanya itu. Dan syukurlah saudara bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Musa dalam doanya berkata, "Jika Tuhan tidak besertaku, aku tidak mau berjalan." Dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berdoa demikian saudara. Dia memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan di padang gurun. Penyertaan Tuhan merupakan hal yang terutama dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan hidup ini bisa membuat pikiran kita menjadi terbebani, kecewa, kita bisa kehilangan semangat, bahkan bisa saja ada dorongan untuk menjadi putus asa. Tapi mari kita ingat kembali janji firman Tuhan, bahwa Dia menyertai kita. Ia menyertai saudara dan saya dalam segala keadaan, bukan hanya sekali-sekali, tapi di setiap waktu, setiap detik di sepanjang umur hidup kita. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi ingatlah saudara, ketika kehidupan kita sepertinya sedang berada di ujung sebuah sungai, di mana kita harus menyeberang, atau seperti berada di dalam api yang panas, tangan Tuhan akan memampukan kita untuk menyeberang dan melewati semuanya dengan kekuatan kuasa-Nya yang memberikan kemenangan. Ada kalanya perasaan kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Kok saya tidak merasakan adanya penyertaan Tuhan? Kenapa saya tidak merasa hadirat Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersandar pada perasaan kita. Perasaan kita seringkali salah, karena dipengaruhi oleh berbagai hal yang melemahkan. Mari bersandar kepada firman Tuhan, percaya kepada kebenaran janji-Nya,
janjinya ya dan amin. Saudara yang terkasih, jangan takut dan jangan putus asa dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan ini. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari bersemangat, bangkit dan percaya bahwa dalam segala hal kita akan dimampukan Tuhan karena penyertaan-Nya sempurna atas kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan, membuka mata hati kami, bahwa Engkau selalu ada menyertai kami di setiap waktu, dalam segala keadaan kami. Engkau berjanji untuk menyertai kami ketika kami melewati air, sungai, dan api. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam setiap peristiwa, dalam setiap kesukaran, tantangan, dan segala keadaan apapun yang kami harus hadapi, tangan-Mu Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu, perlindungan-Mu, dan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak mau takut dan tidak mau berputus asa, tapi kami mau bersemangat senantiasa, karena selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun tidak kelihatan, tapi Engkau Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Di saat kami beristirahat, berikan kami tidur yang nyenyak. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat, dan segala mara bahaya. Tuhan jauhkan daripada kami. Berkati kami dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka. Dan bagi yang mengalami masalah, persoalan dalam kehidupannya, kami berdoa agar Engkau Tuhan mengintervensi, memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah ya Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.